السماوات والأرضين ثم نصلي ونسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فأوصيني وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini khatib berwasiat kepada khatib pribadi, juga kepada jamaah sekalian, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjaga batasan-batasan kita di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga yang halal dan menjauhkan yang haram, dan juga memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kebahagiaan dan juga kesuksesan datang dari sisi ini, yaitu ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat yang begitu besar. Sampai saat ini kita bisa merasakan kehidupan dunia ini, sehingga Ramadan yang tadinya berlalu seakan-akan datang lagi nanti. Dan kita berada di bulan Sya'ban, di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Yang kita harapkan di bulan ini kita mempersiapkan diri untuk kita menghadapi bulan yang berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dirindukan oleh para as-salihin, orang-orang saleh, juga orang-orang yang bertakwa, juga para sahabat Nabi SAW, dan juga para ahli ilmu, karena mereka merindukan datangnya bulan Ramadan. Tadi disebutkan bulan Ramadan ini oleh para ulama disebutkan syahrus siyam, itu bulan berpuasa. Karena di dalam bulan ini setiap muslim itu disyariatkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, dan hukumnya adalah fardhu ain. Dan ulama menambahkan bahwasannya bulan ini adalah syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Karena hendaknya kita, kalau tidak bisa kita memaksimalkan berinteraksi dengan Al-Quran, dengan kalam Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan biasanya, maka setidaknya pada bulan Ramadan, dimulai dari hari ini, kita lebih dekat lagi dengan petunjuk itu, yaitu Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena ini Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka bulan Ramadan ini mulia, karena bulan Ramadan ini berkaitan dengan Quran, yaitu nuzul Al-Quran. Karena Al-Quran berkaitan dengan kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat Allah tabaraka wa taala. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan zat Allah, maka dia akan mulia. Maka kita akan mulia dengan izin Allah ketika kita bisa melewati Ramadan dengan kondisi kita maksimal di dalam membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini, para jamaah, ini ada petunjuk bagi hidup kita. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai tidak ada surat yang kita hafal dari Al-Quran kecuali Al-Fatihah. Bahkan bisa jadi Al-Fatihah kita tidak bernilai di sisi Allah karena bacaannya pun tidak sesuai dengan makharijul huruf. Maka kita perbaiki interaksi kita dengan kalam Allah, mempelajari Al-Quran, baik secara lafaz, dalam artian cara membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dari surat-surat ma tayassara laka minal Quran,
Apa yang mudah bagimu dari Al-Quran? Surat-surat pendek, surat-surat sedang dan lain sebagainya. Setelah itu kita mempelajari makna-makna Al-Quran, itu bahasa Al-Quran, tafsir Al-Quran dari yang termudah sampai yang tersulit. Dan kita bisa mengamalkan Al-Quran sehingga Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang mahjur, orang yang dikeluhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Wasannya kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Rabbku, aku mencurahkan dan mencurhatkan diriku kepadamu. Untuk apa? Sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini suatu yang ditinggalkan, suatu yang sia-sia. Mereka tidak peduli terhadap Al-Quran. Al-Quran mereka berdebu, Al-Quran mereka banyak, Al-Quran mereka di masjid-masjid, tapi tidak pernah mereka pelajari. Bahkan banyak dari kita, banyak dari kaum muslimin yang tidak bisa membaca Al-Quran, buta hurufnya terhadap Al-Quran. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikeluhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena efeknya begitu berat para jemaah sekalian. Allah sebutkan dalam surat Thaha, orang yang berpaling dari Quran, maka apa? Allah berikan kepadanya, kata Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling, dia menolak, dia membelakangi peringatanku yaitu Al-Quran, maka Allah akan berikan baginya kehidupan yang sempit. Lalu apa lagi? Kehidupan dunia dapat kehidupan yang sempit, apalagi setelah itu? Kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan mereka tuh, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran ini, orang yang tidak pernah membaca, tidak pernah menteliti, mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka orang-orang ini akan bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, sedangkan kami dahulu di dunia bisa melihat? Kata Allah Subhanahu wa taala, apa hujjah yang mereka sampaikan itu? Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, Al-Quran ini, dan juga Nabi SAW kepada kalian. Lalu kalian lupakan, maka hari ini kami lupakan kalian sebagaimana kalian melupakan Al-Quran. Subhanallah. Kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, nama tafsirnya adalah Tafsir Qur'anil Azim, menafsirkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Kata beliau, fid dunya, maksudnya dalam kehidupan dunia. Fala tu'maniyata lahu wala insyiraha li sadri. Tidak ada ketenangan dalam kehidupan dunianya, tidak ada kelapangan dalam dadanya. Bal sadrahu dayyiqan harajan li dhalalih. Tapi dadanya itu sempit karena sebab kesesatannya itu berpaling dari Al-Quran. Lalu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa in tana'ama zahiruh, walaupun dia secara zahir, secara yang terlihat dia diberikan nikmat oleh Allah, wala bisa ma syaa wa akala ma syaa wa sakana haitsu syaa, dia memakai pakaian yang branded yang dia inginkan, apa saja dia bisa. Kalau dia memakan makanan yang terenak, termahal, dia bisa. Kalau dia tinggal di mana saja dari istana-istana dunia, dia bisa. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, dia akan selalu di dalam kebingungan dan juga dalam keraguan. La yazalu fi raibatin yataraddad. Dan selalu dalam keraguan dia berbolak-balik karena dia meninggalkan Al-Quran. Maka seharusnya Al-Quran ini kita pelajari, kita ajari kepada anak-anak kita, sehingga kita mendapatkan barokah dari Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Kehidupan kita mendapat nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita selalu dekat dengan Al-Quran.
Aqulu qawli hadza fa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minin min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita buka mushaf-mushaf kita. Jangan biarkan ia termakan oleh rayap, dia tersentuh oleh debu, dia rusak karena tidak kita sentuh. Hendaknya kita buka Quran kita ajarkan istri kita ajarkan anak-anak kita, sehingga kita mendapatkan manzilah, tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Utsman bin Affan, kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, belajar tahsinnya, belajar qiraahnya, belajar makharijul hurufnya, belajar tafsirnya, belajar pengamalannya, dan juga mengajarkannya kepada orang-orang, terutama kerabat-kerabat terdekat kita, termasuk istri dan juga anak kita. Maka kebaikan akan selalu muncul dalam keluarga kita ketika kita kaitkan selalu kehidupan kita dengan mereka, dengan Al-Quran. Karena sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, maka Allah akan jaga kita, Allah akan juga jaga keluarga kita. Fa nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.